Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk KD dan indikator pembelajaran sudah saya jelaskan di awal pembelajaran. Simak video Salindia ini secara seksama. Bagian pertama merupakan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Bagian tujuan berisi judul teks. Dari judul teks, pembaca dapat mengetahui tujuannya. Selain itu, biasanya struktur tujuan dalam teks prosedur bisa kita jumpai dalam pernyataan umum. Misalnya, cara membuat teks prosedur berjudul Cara Membuat Disinfektan. Dalam pernyataan umum, penulis menyebutkan bahwa disinfektan menjadi salah satu pencegahan virus corona. Untuk itu, masyarakat dapat membuatnya di rumah. Struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Struktur ini tergantung pada isi teks. Apabila teks prosedur berisi membuat sesuatu, alat dan bahan pasti dibutuhkan. Sehingga struktur alat dan bahan pasti ada dalam teks prosedur tersebut. Namun, dalam teks prosedur melakukan atau menggunakan sesuatu, alat dan bahan biasanya tidak dimunculkan karena alat dan bahan bersifat opsional. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan cara yang harus ditempuh agar tujuan dapat tercapai. Langkah harus dilakukan secara runtut dan harus dilakukan semuanya. Yang terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian ini berisi tentang pengulangan atau pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca atau review dari semua langkah yang sudah dijelaskan pada struktur langkah-langkah. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri kebahasaan yang membedakan teks prosedur dengan jenis teks lainnya. Yang pertama yaitu pola kalimat dalam teks prosedur adalah imperatif atau perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan penggunaan partikel lah dan kan. Contohnya, guntinglah, masukkan, letakkan, dan buatlah. Yang kedua yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung. Misalnya, selain itu, kemudian, konjungsi pun, dan selanjutnya. Yang ketiga yaitu penggunaan verba material. Verba material ini merupakan kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik seseorang, misalnya membuat, menggunting, meletakkan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu teks prosedur menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang sifatnya mempengaruhi dan mengajak pembaca. Selanjutnya, saya sudah menyediakan teks prosedur berjudul Kiat Menata Rambut Pendek yang kemudian sudah dianalisis struktur teksnya. Untuk kalimat yang berwarna merah merupakan struktur tujuan atau goals, yaitu langkah atau kiat-kiat menata rambut jenis pendek. Kemudian struktur alat dan bahan meskipun tidak secara langsung tertera dalam teks tersebut, namun apabila kita baca secara seksama, struktur tersebut ada yaitu alat dan bahan yang harus dibutuhkan, yaitu handuk, hair dryer, dan serum untuk menyehatkan rambut. Selanjutnya,
Struktur langkah-langkah sudah jelas, yaitu kalimat yang saya beri warna biru. Dan yang terakhir yaitu struktur penegasan ulang dalam kalimat berwarna hijau, yaitu berbunyi itulah beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menata rambut pendek agar terlihat cantik dan elegan.